Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dan salam sehat. Yang kami hormati peserta Diklat SPPBN, kemudian ada panitia, juga host yakni Pusdiklat. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga kami bisa melengkapi salah satu materi yang akan menjadi kesatuan dari Diklat SPPBN ini, yaitu peraturan terkait dengan protokol tambahan atau additional protokol. Sebelum kita ke materi, akan sekilas secara singkat akan perkenalkan. Nama saya Umar Saiful Dayat, pernah menjadi pengurus bahan nuklir tahun 2009 sampai 2016 dan setelah itu saya menjadi pengawas bahan nuklir sampai sekarang. Yang akan kami sampaikan pada materi ini yakni utamanya adalah protokol tambahan. Namun sebelum ke protokol tambahan, tentu saja ada kaitan materi yang lain. Salah satunya adalah NPT, kemudian Comprehensive Safeguard Agreement. Dua hal tersebut yang melatar belakangi adanya protokol tambahan. Nah, setelah selesai menyampaikan protokol tambahan, akan kami sampaikan secara singkat tentang protokol report. Ini terbaru yang dibuat oleh IAEA yang diperkenalkan oleh Bapeten kepada fasilitas untuk bagaimana cara melaporkan protokol tambahan ini secara online. Nah, yang pertama yakni NPT. NPT itu apa? Mungkin materi ini juga akan disampaikan oleh Pak Edison Siumbing kalau nggak salah di jadwal pemateri. Secara singkat bahwa NPT adalah perjanjian mengenai pencegahan penyebaran senjata-senjata nuklir. Jadi berawal dari NPT inilah bahwa penggunaan senjata nuklir itu dibatasi, yang tujuan utamanya adalah yang sudah terlanjur memiliki memiliki senjata nuklir, mereka tidak mengajarkan atau akan mentransfer teknologinya kepada yang belum mempunyai senjata nuklir, dan negara-negara yang belum mempunyai senjata nuklir dengan NPT ini mereka tidak akan mengembangkan tenaga nuklir. Nah, sehingga ada hal, dua kategori besar, yakni terkait dengan NPT ini. Satu NWS, Nuclear Weapon State, yaitu negara-negara yang telah mempunyai senjata nuklir sebelum tahun tertentu ya, yakni Amerika, Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina. Dan yang kedua adalah NNWS, Non-Nuclear Weapon State, jadi semua negara di luar negara itu. Ya, bahwa dengan menandatangani NPT, maka akan mendapatkan beberapa keuntungan. Di samping tentu saja juga ada kekurangannya. Nah, di antara keuntungan tersebut adalah mendapatkan bantuan peralatan, bisa transfer bahan-bahan nuklir, mengenai informasi teknik ilmiah, pengembangan teknik tenaga nuklir untuk maksud yang damai. Nah, oleh karena itu, karena berbagai keuntungan tersebut, maka Indonesia pada tahun 70 telah menandatangani dan langsung menjadikannya melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 78. Setelah NPT ada agreement lagi, yakni terkait dengan CSA atau Comprehensive Safeguard Agreement. Ya, sekitar tahun 80-an. Namun aturan tentang CSA ini baru diterbitkan oleh Bapeten tahun 2005 dan diperbarui lagi tahun 2011. Yang melatar belakangi CSA ini adalah bahwa Indonesia telah menandatangani safeguard dengan IAEA tahun 80 yang berisi tentang
memberikan akses dan hak kepada IAEA untuk melakukan inspeksi dan verifikasi terkait dengan penggunaan bahan nuklir yang ada di Indonesia. Karena kita tahu tahun 80-an kita sedang membangun juga RSG ya, yang penggunaan bahan nuklirnya sangat banyak dan juga ada sedang pembangunan Serpong yang terkait dengan fabrikasi bahan bakar juga. Kemudian memberikan informasi terkait dengan SSAC, yaitu State System Accounting for and Control of Nuclear, atau yang kita kenal dengan SPPBN, diklat ini ya, Sistem Pertanggungjawaban dan Pengendalian Bahan Nuklir. Nah, tujuan dari CSA ini adalah bahwa semua bahan nuklir itu dapat diawasi dan dikendalikan penggunaannya, tidak untuk pembuatan senjata nuklir. Kalau NPT itu adalah perjanjian bahwa tidak menyebarkan senjata-senjata nuklir. Nah, CSA ini adalah sistem pengawasan mulai dari bahan nuklirnya untuk benar-benar diawasi terkait jumlah, terkait penggunaan, juga terkait tata letak, sehingga kemungkinan untuk pembuatan senjata nuklir itu sangat minim kemungkinan-kemungkinannya. Nah, setelah CSA ada juga yang namanya additional protocol. Ya, jadi kalau intinya adalah kalau CSA atau CSA itu SPPBN. Nah, additional protocol ini adalah terkait teknologi-teknologi yang secara tidak langsung mendukung senjata nuklir ini juga harus dilaporkan. Nah, maka makin ketatlah penggunaan dan pengembangan yang terkait dengan bahan bahan nuklir ini, sehingga sangat minim untuk tidak tersebar senjata nuklir atau tidak dibuat atau dikembangkan oleh negara-negara yang tadinya memang belum punya senjata nuklir. Nah, di Indonesia sendiri terkait additional protokol ini diatur di dalam Perka Bapeten tahun 2006 dan pelaksanaannya atau formatnya tahun 2008. Bapeten mengeluarkan peraturan. Latar belakangnya adalah bahwa lingkup safeguard tadi yang terkait dengan perjanjian internasional Information Circular 153 tadi diperluas ruang lingkupnya dengan protokol tambahan, yakni Information Circular 540. Ini semacam dokumen ya, jadi dokumen semacam perka nomor berapa gitu ya. Kalau di internasionalnya namanya Information Circular 540 untuk yang terkait protokol tambahan. Kalau yang safeguard 153. Sehingga mencakup semua kegiatan yang terkait di bidang nuklir. Nah, Indonesia menandatangani protokol tambahan itu tahun 99 dan pelaksanaannya mulai tahun 2000. Aturan pelaksanaannya kan tahun 2000, 2006 dan 2008. Ya, jadi sebenarnya relatif belum terlalu lama. Nah, kemudian pelaksanaannya, nah ini pelaksanaannya tahun 2006 dibuat aturan pelaksanaannya oleh Bapeten sehingga memudahkan fasilitas di Indonesia untuk melaksanakan Information Circular 540 tadi. Nah, efeknya adalah setelah adanya safeguard yang terintegrasi dengan additional protocol, maka terkait pengawasan oleh IAEA itu menjadi berkurang karena semuanya sudah kita declare sebelumnya. Misalkan sebelumnya bahwa IAEA itu melaksanakan rutin PIV di semua MPA, maka setelah pelaksanaan protokol tambahan ini, maka rutinnya itu hanya ada di RIC, yaitu di reaktor serbaguna, sedangkan yang lainnya itu secara random 4 tahun sekali. Kadang Jogja, Bandung, kemudian yang Serpong PT BPN atau PTLR. Namun yang RSG karena memang bahan nuklirnya banyak sekali di sana yang digunakan itu tetap rutin setahun sekali. Awalnya seluruh MPA itu setahun sekali. Nah, kemudian interim inspection verification itu untuk di RSG itu 2 kali setahun, sekarang tinggal hanya notice inspection saja. Totalnya inspektur yang dikirim 40 orang hari per tahun
dari sisi SDM-nya IAA, maka setelah pelaksanaan ini menjadi hampir separuhnya atau lebih sekitar separuh dari SDM-nya untuk menginspeksi. Sehingga dari sisi SDM juga lebih efektif dan efisien. Nah, setelah tahu posisi protokol tambahan itu di mana, maka sekarang kita akan melihat apa sebenarnya isi protokol tambahan tersebut. Berdasarkan Perka 9 2006, bahwa protokol tambahan itu terdiri dari 11 pasal, kemudian lampirannya ada 2, kemudian formatnya itu di Perka nomor 9 tahun 2008, kalau protokol tambahannya itu 9 2006, isi penyusunannya, formatnya itu ada di Perka 9 2008 atau 2 tahun kemudian. Nah, protokol tambahan yang Perka nomor 9 tahun 2006 itu pasal satunya itu terdiri dari definisi-definisi terkait kegiatan penelitian apa saja yang wajib dideklarasikan, yakni meliputi konversi bahan nuklir, ya, konversi bahan nuklir harus dideklar, kemudian pengayaan bahan nuklir, kemudian fabrikasi bahan nuklir, reaktor nuklir. Nah, kalau fabrikasi bahan nuklir ini yang teman-teman yang dari PTBBN ya. Kemudian pengayaan bahan nuklir untuk di Indonesia belum ada. Konversi bahan nuklir, nah ini sampai sekarang mungkin belum ada. Nah, kemudian nomor 4 reaktor nuklir ada, ya. Perangkat kritis itu ada. Kemudian pengolahan pengolahan ulang bahan bakar nuklir, ya mungkin di PTLR ini ya. Nah, kemudian ada definisi mengenai tapaknya. Jadi yang harus dideklar itu kegiatan penelitiannya. Kemudian yang kedua adalah tapaknya. Jadi fasilitasnya itu dideklar, gedungnya satu persatu, lokasinya di mana, gedungnya diidentifikasi, kemudian digunakan untuk apa gedung tersebut. Nah, kemudian juga terkait dengan tanggung jawab pemegang izin. Kalau sekarang pemegang izin ya, kalau dulu penguasa instalasi nuklir. Nah, kemudian ada pengusaha instalasi non nuklirnya, itu juga juga didefinisikan di sini. Nah, pasal 2 itu adalah terkait dengan tujuannya. Ini bahwa tujuan dari protokol tambahan ini adalah mencegah perubahan pemanfaatan bahan nuklir. Jadi kalau SPPBN itu memastikan bahwa bahan nuklir itu jumlahnya itu tertelusur, perpindahannya terrecord. Nah, kalau yang additional protokol ini adalah perubahan pemanfaatan, karena nanti isinya itu adalah terkait dengan kegiatan-kegiatan lead bank yang yang menggunakan bahan nuklir, gedungnya, kegiatannya, peralatannya. Sehingga ketika terjadi perubahan pemanfaatan itu sudah terdeteksi dari protokol tambahan ini. Kemudian mengatur persyaratan dan tanggung jawab mengenai pelaporan, mengenai bagaimana mengupdate dan sebagainya. Ya, ini mengenai tanggung jawab. Jadi pengusaha instalasi fasilitas nuklir atau non nuklir, ya. Kemudian penanggung jawab harus diberitahukan kepada Bapeten. Ini terkait dengan ya kalau dulu namanya pengusaha instalasi nuklir atau PIN, kalau sekarang pemegang izin aja. Kemudian inspekturnya itu kepala Bapeten yang memverifikasi, namun tentu saja melalui inspektur yang ditunjuk. Nah, untuk mendampingi dan juga tugasnya adalah mendampingi inspektur IAIA. Ketika Bapeten datang ke fasilitas, maka dia bertindak sebagai inspektur ya. Namun ketika IAIA yang datang ke Indonesia, maka Bapeten sebenarnya dia bertugas untuk berada di pihak fasilitas untuk memastikan bahwa apa yang telah dideklar sebelumnya itu memang sesuai dengan peraturan yang telah disepakati, yang telah diundangkan dan yang telah dilakukan. Nah, untuk pelaporannya, jadi wajib melaporkan protokol tambahan ini kepada Bapeten dan kemudian dari Bapeten akan diteruskan ke IAIA. Kegiatan mana saja yang relevan dengan fasilitas, tentu saja tiap-tiap pusat berbeda. MPA RIA di Bandung, RIB di Yogyakarta, PSTA,
kemudian RIC di RSG, RID di Inuki mungkin ya, E dan F di PT BBN, G terus di kalau nggak salah di PT LR. Nah, ini untuk format pelaporannya yang dideklarasikan itu di pasal 5 ini ya, mengenai uraian umum, mengenai lokasi lead banknya di mana, baik itu yang menggunakan bahan nuklir maupun yang tidak menggunakan bahan nuklir. Kemudian 52 yang B itu penjelasan mengenai operasional yang berhubungan dengan bahan nuklir. Kemudian 52C terkait dengan uraian setiap gedung di masing-masing tapak, penggunaannya, isinya, dan sebagainya. Jadi 52C ini terkait dengan gedung dan penggunaannya. Kemudian 52D terkait dengan skala operasi, skala kecil atau menengah atau besar. Kemudian 52E kegiatan penambangan dan pengkonversian uraniumnya. Sehingga mungkin ini PT BGN ya harus mendeklar ini. Kemudian 52F terkait bahan sumber yang belum mencakup komposisi dan kemurnian untuk fabrikasi. Jadi bahan sumber yang belum masuk komposisinya itu tetap dideklar di sini. Kalau sudah masuk, maka masuk di kategori SPPBN. Kemudian 52G terkait jumlah penggunaan lokasi yang dibebaskan dari safeguard. Jadi kalau di SPPBN itu boleh ada yang dibebaskan dari safeguard dengan ketentuan yang sudah berlaku, namun keluar dari safeguard, masuk di protokol tambahan. Ya sama aja ini ya. Jadi keluar dari mulut kandang buaya masuk ke kandang macan. Masih tetap terpantau ini ya. Kemudian 52H itu penjelasan lokasi masing-masing lokasi atau pengolahan limbah tingkat sedang atau tinggi yang mengandung PU. Nah, ini mungkin di PTLR ini ya. Kemudian 52I penjelasan peralatan khusus. Kemudian 52H terkait dengan rencana umum pengembangan daur bahan bakar nuklir. Kemudian setelah LIPO 52 ada 54 itu tentang uraian umum, lokasinya di mana, kemudian uraian umum mengenai kegiatan atau identitas orang atau badan hukum, kemudian pasal 55 mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai yang sebelumnya. Nah, waktu pelaporan. Jadi pasal tiap-tiap deklarasi itu pelaporannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang saat itu harus beberapa bulan harus dilaporkan ketika ada perubahan, ada yang sifatnya tahunan. Nah, maka ini sudah kita bagi bahwa pasal 5 ayat 2 huruf A sampai E, kemudian huruf F 1 2 3, huruf G, H, J dan pasal 5 ayat 4 itu disampaikan kepada Badan setiap tahun berikutnya. Nah, atau tanpa walaupun itu ada perubahan atau tidak ada perubahan, paling lambat 15 April. Nah, jangan lupa paling lambat 15 April ini akan disampaikan ke Bapeten. Nah, mengenai pasal 5 ayat 2 itu wajib disampaikan kepada Kepala Bapeten paling lambat 30 hari setelah akhir triwulan. Nah, kenapa ini melaporkannya lebih ketat? Kalau kita lihat pasal 5 ayat 2 huruf I, 5 ayat 2 huruf 52 huruf I. Nah, ini ada peralatan-peralatan khusus ini ya, penjelasan peralatan khusus. Maaf, mana ini ya? Ya, 52I angka 1 dan 2, 52I 1 dan 2. Nah, ini terkait dengan peralatan khusus. Jadi ketika kita menerima peralatan-peralatan khusus, nah ini maka apa itu IAEA melalui Bapeten sudah mengincar ini harus segera dilaporkan terkait apakah berpotensi untuk merubah pemanfaatan bahan nuklir tersebut untuk dimanfaatkan secara damai atau enggak. Kemudian pasal 5 ayat 2 huruf H itu 180 hari sebelum proses berikutnya. Nah, selain juga setiap tahunnya tetap dilaporkan.
Nah, pasal 5 ayat 4 huruf B itu sesuai dengan permintaan Kepala Bapeten. 54 huruf B itu apa ya? 54 huruf B. Nah, uraian umum kegiatan atau dan identitas orang badan hukum yang melakukan kegiatan pada lokasi di luar tapak. Nah, kalau yang di luar tapak ini sesuai permintaan dengan Kepala Bapeten. Kalau yang 180 hari ini coba kita lihat apa nih ya? Pasal 5 ayat 2 huruf H. Pasal 5 ayat 2 huruf H. Nah, penjelasan lokasi atau pengolahan limbah tingkat sedang ini harus dilaporkan 180 hari sebelum proses berikutnya. Nah, mengenai deklarasi yang pasal 52 huruf A, itu pelaporannya adalah yang tidak menggunakan dibiayai bahwa ini ada ketentuan-ketentuannya, yakni bahwa deklarasi kegiatan libang tersebut tidak menggunakan bahan nuklir, namun dibiayai oleh pemerintah, secara khusus dikuasai, dilaksanakan oleh pemerintah. Nah, kemudian litbang yang berhubungan dengan daur bahan bakar nuklir itu mulai dari konversi bahan nuklir, pengayaan, fabrikasi reaktor nuklir, penangkar kritis, pengolahan ulang bahan bakar nuklir, pengolahan limbah radioaktif, dan juga litbang yang diuraikan tidak termasuk. Nah ini ya, kalau yang tidak diuraikan itu litbang mengenai aplikasi non nuklir tertentu, litbang ilmiah dasar dan teoritis, efek lingkungan dan sebagainya. Ini contoh dari deklarasinya. Jadi yang belum pernah memegang protokol tambahan, yang belum pernah melaporkan, nah ini mungkin agak asing ya, tapi bagi yang sudah pernah memegang, oh ini sudah hafal. Ini jadi deklarasinya itu ada di sini 2A1 ya, 2A1 atau pasal 5 ayat 2 huruf A. Ini terkait dengan deklarasi awal. Jadi periodenya berapa, komennya, keterangannya. Nah ini ya, ini apa itu terkait dengan pasal 5 ayat 2 atau artikel 2A1. Kemudian untuk yang contoh, untuk yang 2A1 juga untuk pemutakhiran tiap tahun. Kalau yang ini dideklarasikan di awal, kalau ini tiap tahun di-update, jadi mulai periodenya berapa, ini masih 2A1 ya, sesama tanggal deklarasinya berapa, ini April ya, 8 April 2007, tentu saja sebelum 15 April nih ya. Kemudian, nah ini tadi setelah contoh dalam deklarasi, sekarang untuk pelaporan, bahwa 52B itu terkait dengan penjelasan kegiatan operasional yang berhubungan dengan SPPBN di fasilitas dan LOF, location out fasilitas yang biasa menggunakan bahan nuklir. Nah, format isinya ini ditetapkan kasus per kasus dan disetujui oleh kedua belah pihak, artinya fasilitas dan Bapeten. Nah, terkait dengan 52C, ini ada uraian umum tentang setiap gedung, ya, di setiap gedung pasal 52C ya. Atau kalau nanti di deklarasi itu artikelnya itu 2A3 biasanya, 2A3. Itu terkait dengan gedung, masing-masing fasilitas nuklir, deklarasi setiap tapak. Jadi Bandung, Jogja, Serpong itu dideklarasikan secara sendiri-sendiri. Jadi ada deklarasi dari Bandung, Jogja, dan juga Serpong. Kemudian deklarasi awal berisi seluruh gedung. Jadi termasuk ada gedung baru. Kalau ketika kelihatan satelit ada penambahan gedung kok belum dilaporkan, maka biasanya EAEA akan meminta konfirmasinya melalui Bapeten. Jogja pernah kelihatan ada penambahan gedung karena dilihat dari atas seperti penambahan gedung baru, tapi ternyata itu hanya bedeng-bedeng proyek yang belum dibongkar. Nah ini ya, artikel 2A3 atau pasal 5 ayat 2 huruf C atau 2A3 ini terkait dengan gedung. Semua gedung di sini harus dideklarasikan. Nomor 1, gedungnya apa gitu kan, gedung nomor berapa, kemudian deskripsinya apa, penggunaannya apa, isinya apa, terus kemudian gedung deklarasi nomor 2 ada gedung lagi dan sebagainya ya. Jadi masing-masing gedung dideklarasikan sendiri-sendiri. Ini periodenya berapa, kemudian
declaration date-nya. Jadi, apa itu, tanggal kita deklarasi walaupun tidak ada perubahan tetap tiap tanggal tadi, tanggal 15, April harus dideklarasi. Nah, ini contoh dari gedung harus dikasih nomor ya, harus dikasih identitas, mungkin bisa nomor atau bisa huruf abjad atau bisa huruf angka, entah itu angka Arab ataupun angka Romawi. Ini contoh, deklarasi gedung, masih deklarasi gedung. Nah, kemudian, contoh dimutakhirkan ya. Kemudian ini ada keterangan-keterangan tambahan. Jadi apapun yang terjadi, makin detail kita mendeklar, tentunya IAIA akan semakin sedikit komentarnya. Nah, namun sebaliknya ketika kita pelit dalam hal memberikan deskripsi, maka IAIA nanti akan makin banyak bertanya untuk melengkapi deklarasi ini. Nah, mengenai bagaimana cara melaporkan yang terkait 52D, ya 52D ini tentang uraian skala operasi setiap lokasi. Misalkan, nah yang tercantum dalam lampiran, misalkan ada pabrik tabung rotor sentrifugal. Nah, ini juga harus masuk di dalam deklarasi protokol tambahan. Kemudian ketika kita jadi pabrik barier difusi, ini semua kalau kita lihat ini adalah pabrik-pabrik untuk membuat alat yang memang bisa digunakan untuk mendukung daur bahan bakar nuklir tadi. Ya. Kemudian ini contoh deklarasinya, deklarasi awalnya, lokasinya berapa, kemudian deskripsinya dan skala operasinya berapa. Skala operasi itu kapasitas itu ya, berapa. Kemudian ini kalau dimutakhirkan ini di deklarasi awalnya, kemudian ini dimutakhirkan tiap tahunnya. Nah, kemudian untuk yang pelaporan pasal 52E, yaitu tentang kegiatan penambangan dan pengkonsentrasian uranium. Kemudian deklarasi mencakup semua instalasi penambangan yang memproduksi uranium atau hasil samping. Nah, ini harus dideklarasikan. Jadi protokol tambahan mungkin di bangkai yang mengolah timah, tapi ternyata ada unsur TH, logam tanah jarang yang sekarang lagi menjadi PRN ya, prioritas riset nasional, itu juga masuk di dalam dideklarasikan di dalam protokol tambahan ini. Kemudian ini contohnya adalah deklarasi awal yang atas, kemudian contohnya adalah operasi ya. Ini statusnya, kemudian lokasinya di mana, ya kan, alamat lokasinya di mana, kemudian estimasi produksinya berapa. Nah, kemudian ini yang bawah ini adalah update-nya ya. Nah, ini update-nya. Kemudian untuk 52F, ya 52F ini terkait dengan bahan sumber yang belum mencakup komposisi dan kemudian yang sesuai untuk fabrikasi. Contohnya adalah kegiatan nuklir atau non nuklir setiap lokasi dengan jumlah bahan nuklir yang melebihi 1 ton, 1 ton uranium atau thorium, dan jumlah komposisi untuk setiap ekspor bahan sumber, khususnya untuk maksud penggunaan non nuklir dalam jumlah yang melebihi ini ya. Jadi bahan sumber ini tentu saja sumber-sumber yang terkait dengan sumber bahan nuklir lah ya, uranium atau thorium, namun masih artinya masih di bawah ya, artinya masih di bawah kuantitasnya itu masih di bawah aturan-aturan internasional yang sudah diterjemahkan di peraturan per kabupaten juga. Contohnya adalah 10 ton uranium, kemudian ini ada 20 ton thorium dan sebagainya. Bagaimana cara melaporkannya? Ini yang atas deklarasi awal, lokasinya di mana, komposisi kimianya berapa, kemudian tonnya berapa, nah penggunaannya penggunaannya untuk apa. Nah, yang bawah ini adalah tentang update-nya. Kemudian terkait deklarasi 52G, 52G itu meliputi jumlah penggunaan lokasi bahan nuklir yang dibebaskan dari safeguard. Nah, memang ada beberapa bahan nuklir yang karena jumlahnya atau karena sering dipakai untuk pameran atau dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya edukasi,
itu boleh dikeluarkan dari safeguard, sehingga pelaporannya menjadi tidak terlalu detail, namun harus dilaporkan ke dalam protokol tambahan. Pelaporannya adalah ini seperti ini, ada lokasi, kemudian ini exemption-nya, ini materialnya apa, exemption ini adalah yang jadi kode-kode yang telah dikeluarkan dari safeguard ya. Ketika dikeluarkan dari safeguard maka akan muncul referensi di sini, jumlahnya berapa, kemudian digunakan untuk apa. Ini yang bawah adalah untuk melaporkan. Sekarang untuk deklarasi 52H itu deklarasi mengenai lokasi atau pengolahan lebih lanjut limbah tingkat sedang atau tinggi yang mengandung PU atau high enriched uranium atau U233 yang tidak dikenakan safeguard. Nah, ini deklarasinya yang atas ya yang ini deklarasinya ada tipenya apa, tipe limbahnya apa, kemudian bentuknya seperti apa, number ini ya. Yang jelas ada jumlahnya, yang selalu terpantau adalah jumlahnya atau kapasitas atau berapa. Nah, kemudian untuk 52I ini terkait dengan penjelasan tentang peralatan khusus. Ada di lampiran 2, misalkan ada reaktor dan peralatannya, kemudian bahan non-nuklir untuk reaktor, ini juga dideklarasikan. Instalasi untuk proses ulang elemen bahan bakar teradiasi juga dideklarasi. Fasilitas untuk fabrikasi juga dideklarasi. Contohnya ini deklarasinya. Jadi ini mengacu ke mana ya? Mengacu ke ada paragraf-paragraf yang kita deklarasikan. Kemudian identifikasinya seperti apa, kita punya apa gitu kan. Misalkan punya alat-alat nuklir grade grafit. Nah, ini kita declare, kemudian jumlahnya berapa. Kalau ini alatnya, kalau ini kayak semacam bahan ya. Semacam bahan, kita punya bahan grafit yang nuklir grade 34 ton harus dideclare. Kemudian ini ada alat copper vapor laser ya. Nah, ini lokasinya di mana, importnya mereknya apa, jumlahnya berapa, lokasinya di mana. Nah, ini diekspor kemana, ya kan? Atau diimpor dari mana? Ini ada di sini. Jadi tertelusur. Ini contoh untuk deklarasi tiap kuartal ya, yang tadi disampaikan tiap triwulan itu seperti ini. Identifikasinya seperti apa. Jadi perubahan-perubahan tadi ya, perubahan punya alat dan juga perubahan yang tadi diekspor atau mengimpor alat-alat tadi harus dideklarasikan di sini. Nah, sekarang yang 52J itu terkait dengan rencana pengembangan daur bahan bakar untuk periode 10 tahun berturut-turut. Ini rencana pengembangan, biasanya ke arah Renstra ataupun Litbangnya. Ini harus dideklar. 2A10 ini berarti biasanya isinya tentang kegiatan-kegiatan yang akan datang. Nah, ini masuk di mana, ataukah fuel cycle state-nya, apakah masuk ataukah reaktor, ataukah fabrikasi, ataukah pengayaan, ataukah pengolahan limbah, kemudian rencananya seperti apa, kemudian rencana pengembangannya juga seperti apa. Ini dideklar. Dan tentu saja makin detail kita mendeklar, ya tentu saja makin senang, juga kompeten. Ya. Ini declare yang dimutakhirkan ya. Jadi ketika ada perubahan maupun nggak ada perubahan, jadi tiap tahun itu harus dideklar ulang. Kemudian 54A terkait dengan lokasi kegiatan litbang daur bahan bakar yang tidak menggunakan bahan nuklir. Ternyata yang tidak menggunakan bahan nuklir juga harus dideklar juga. Nah, kegiatan-kegiatan ini harus dideklar. Contohnya adalah ini contoh di tahap mana.
proses limbahnya atau reprocessing nuklir, bekas, lokasinya di mana, kemudian, deskripsi secara umumnya seperti apa, walaupun general description, tapi kalau kita mengisinya dengan detail description tentu saja akan lebih baik. Kemudian ini dimutakhirkan, periodenya berapa, apakah ada perubahan. Kalau misalnya nggak ada perubahan berarti ya pemutakhirannya tetap sama seperti yang lalu, bukan kok kosong ya, tapi diisi sama dengan tahun yang lalu. Kemudian kegiatan 54B tentang kegiatan dan identitas orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan di luar lokasi tapak. Nah, ini lokasinya di mana, kegiatannya apa, kemudian dibawa oleh siapa, atau dibawa dengan apa. Jadi kegiatan-kegiatan ini. Ini dilaporkannya sesuai dengan permintaan Bapeten. Ya. Kemudian 55 deklarasi tentang penjelasan lebih lanjut. Ini juga sesuai dengan format protokol tambahan yang diberikan oleh badan pengawas, jadi tinggal ngisi kalau ada. Nah, mengenai protokol tambahan ini memang setiap fasilitas ngisinya kan sesuai dengan kegiatan fasilitas masing-masing. Jadi ini banyak sekali yang hampir mustahil satu fasilitas itu mengisi semuanya ini ya, mengisi semuanya. Karena nggak mungkin ya satu kawasan itu eh, misalkan declare MPA RI Z, RIH misalkan, itu ada semua ada di sana, sepertinya sepertinya sangat sangat mustahil ya. Walaupun mungkin suatu saat mungkin ada. Nah, mengenai akses yang diberikan atau yang diberikan kepada inspektur dalam hal ini Bapeten maupun IAEA, maka PI wajib memberikan akses. Nah, yang dimaksud adalah meyakinkan bahwa tidak ada kegiatan nuklir yang tidak terdeklarasi. Jadi ketika mereka ada, jadi pernah ada ini ya, pernah juga ada penelitian dan bahkan masuk di koran itu terkait dengan iradiasi thorium. Nah, kemudian karena masuk di dalam koran-koran, apa itu media online, nah, sampailah ke salah satu inspektur di IAEA, kemudian menanyakan ke Bapeten, dan Bapeten kemudian menanyakan ke fasilitas. Ternyata ini baru sebatas litbang, jadi dikiranya sudah sampai tahap lanjut. Nah, itulah. Jadi kita wajib memberikan akses untuk dan kita memberikan data untuk meyakinkan bahwa kita tetap pada on the track nuklir digunakan secara damai. Ya, jadi rambu-rambunya dari NPT tadi, kemudian bahan nuklirnya tidak disalahgunakan, kegiatan-kegiatannya juga memang sudah terdeklar. Kalau belum terdeklar, ya nanti akan ada surat peringatan untuk segera mendeklarnya. Seperti itu. Nah, ini akses-akses yang wajib kita berikan kepada inspektur untuk memastikan bahwa pelaksanaan protokol tambahan ini dilaksanakan secara benar. Jadi boleh secara pengamatan visual, kemudian mengambil cuplikan lingkungan, terus menggunakan segel, peralatan deteksi radiasi. Jadi alat-alatnya, jadi alat yang dipunyai inspektur itu tentu saja lebih canggih daripada alat yang dipunyai fasilitas, biasanya seperti itu. Sehingga deteksi limitnya biasanya lebih lebih akurat. Kita deteksi kita tidak sampai kadang-kadang inspektur mendeteksi adanya misalkan adanya bahan nuklir yang di ruangan-ruangan tertentu. Nah, sehingga karena perbedaan sensitivitas alat tadi, maka perlu kalau ini kejadian maka perlu yang namanya diskusi lebih lanjut dengan dibantu dengan Bapeten bahwa memang tidak ada kegiatan di sana. Jadi memang kejujuran dalam hal melaporkan ini menjadi faktor utama supaya tidak ada kecurigaan terkait dengan pelanggaran yang kita deklarasikan. Nah, kerahasiaannya maka menjaga rahasia semua akses yang dideklarasikan ini, kecuali tentu saja kepada Bapeten dan juga kepada IAEA. Oleh karena itu, semua hal yang
terkait dengan SPPBN, terkait dengan protokol tambahan, karena ini menyangkut tidak semua orang itu tahu, yang berhak saja yang tahu, maka ini wajib dirahasiakan. Bahkan ada beberapa dokumen-dokumen yang memang perlu disegel, tidak boleh, sehingga dalam melaporkan ke Bapeten juga sudah tidak, sekarang sudah tidak pakai pos lagi, sekarang sudah tinggal dimasukkan ke dalam cloud-nya Bapeten dan diberikan password masing-masing fasilitas. Nah, ini penutup dari perka protokol tambahan ini. Nah, sekarang akan saya perkenalkan secara singkat software yang telah dibuat oleh Bapeten ya, oleh IAIA dan sudah digunakan di fasilitas. Jadi ini contohnya adalah, kalau sebelumnya tadi kita ngisi secara manual ya, secara manual sudah ada template-nya, kita buat template-nya, setiap tahun kita kita update minimal tanggalnya. Kalau nggak ada perubahan penggunaan atau perubahan isi, ya kita update tanggalnya, kemudian kita print lagi, kan kita sampaikan ke Bapeten. Nah, sekarang ini sudah ada fasilitas untuk new entry misalkan ya. Nah, kita mau ngupdate ke mana ini yang cocok. Misalkan ada penambahan bangunan, maka 2A3 ini kita klik, terus kemudian kita declare di sini dari tanggal berapa sampai berapa, kita komennya seperti apa, lokasi, identitas gedungnya berapa, komennya seperti apa, ini referensinya mengacu kemana, informasi tentang bangunannya digunakan untuk apa, kemudian penggunaan sebelumnya untuk apa, kemudian isinya apa, kemudian ada dimensi dan sebagainya. Nah, ini tentu saja makin lengkap, makin baik. Ini contoh mengenai deklarasi 2A3 ya. Kalau yang 2A10 ini terkait dengan penelitian-penelitian yang akan datang. Itu kita lihat. Ya, jadi ini sudah, ini tinggal klik saja penelitian tentang reaktor misalkan, atau penelitian tentang fasilitas kekritisan, kita klik. Kemudian datanya apa? Ini pesertanya dari mana saja? Apakah kolaborasi penelitian ataupun hanya dikerjakan di internal Satker? Kemudian ini rencana, deskripsi rencananya seperti apa? Tentu saja ini dalam bahasa Inggris ya. Jadi protokol tambahan ini dideklar dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita tidak usah menghafalkan pasal-pasal tadi, sudah ada di sini semua ya. Jadi kalau di sini kan artikelnya 2A berapa, kalau di Bapeten tadi kan pasal 5 ya. 5 pasal 5 ayat berapa gitu kan. Kalau di sini 2A berapa. Nah, tidak penting masalah 2A berapanya, pasal 5 ayat berapa, yang perlu kita deklar adalah ini ya, informasi-informasi ini ya. Kemudian terkait dengan R&D-nya, itu terkait, nah ini mana nih, 2A ya, 2A1 ini terkait dengan penelitian-penelitian yang tidak menggunakan bahan nuklir. Itu harus wajib kita declare. Tidak menggunakan bahan nuklir. Contohnya pernah ada penelitian tentang SIK reaktor. Nah, itu juga perlu dideklar di sini. Terus kemudian penelitian tentang apa ya, logam tanah jarang. Nah, itu perlu dideklar di sini. Nah, ini sekilas tentang bagaimana protokol tambahan tersebut. Di fasilitas ini sudah ditentukan, ini banyak sekali menu-menunya, sangat powerful. Kita akan mengimpor data yang sebelumnya, kemudian kita ekspor
Kemudian ekspor ini filenya, file-file tertentu nanti kita upload di Bapeten dan Bapeten akan mengimpor dari kita dan digabungkan dengan fasilitas lain dan setelah di-compile kemudian Bapeten mengekspor data tadi ke ke IAEA. Itu yang dilakukan di tiap tahun. Nah, jadi demikian secara singkat mengenai aplikasi dari protokol tambahan tersebut di fasilitas. Tentu tidak semua artikel-artikel itu dideklarasikan ketika memang fasilitas tidak melakukan kegiatannya. Dan juga tentu juga makin detail mendeklar akan makin sedikit pertanyaan atau konfirmasi yang diminta oleh badan pengawas. Nah, demikian materi tentang protokol tambahan ini. Misalkan ada pertanyaan, disimpan saja. Nanti akan kita bahas ketika tatap muka. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.